Untuk penanganan, penanganan dari pasien dirawat, misalkan pasien di terminal kemudian meninggal, tuh penanganan seperti apa Sat, di rumah sakit Islam nih? Sesuai SOP di sini, kalau ada yang pasien meninggal, biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sultan Podcast, solusi layanan kesehatan terdepan. Bersama saya Muhammad Al-Fahmi pada program Talk Show. Hari ini di studio Sultan telah hadir bersama kita. Beliau adalah salah satu atau kepala sub bagian dakwah sekaligus kepala unit kamar jenazah di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustaz Ramlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fresh terus ngelihat beliau ini kayaknya fresh terus ya. Hari ini kita ada bincang-bincang sedikit, bincang santai terkait pelayanan kamar jenazah yang ada di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru. Mungkin ada beberapa pertanyaan terkait pelayanan ya, karena banyak dari pasien kita dan juga masyarakat sekitar rumah sakit ini banyak yang belum tahu terkait pelayanan kamar jenazah. Oke. Mungkin kita mulai aja, Ustaz ya. Yang pertama, untuk jumlah rata-rata orang yang meninggal di rumah sakit ini banyak nggak sih, Ustaz? Mungkin per bulannya ya, mungkin kalau menurut data ya. Mengenai pasien yang meninggal di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru, sesuai data kamar jenazah di tahun 2023 itu rata-rata pasien yang meninggal itu sekitar 30-an saat. Jadi ada dari seluruh ruangan. Kebanyakan itu dari ruangan IGD sama ICU, itu kebanyakan dari ruangan sana. Jadi rata-rata sekitar 30-an yang pasien meninggal di rumah sakit kita. Itu semuanya dimandikan di sini, Ustaz? Atau ada yang langsung dibawa pulang? Atau ya kan yang artinya yang pasien yang kesini nggak semuanya orang Kalimantan kan, Ustaz? Ada yang dari luar Kalimantan, Pulau Jawa, segala macam. Untuk pemulasaran sendiri itu kebanyakan pasiennya dibawa pulang. Kebanyakan. Kenapa? Karena mungkin masih budaya di Kalimantan Selatan bahwa kebanyakan orang meninggal itu dilakukan pemulasaraan di rumahnya masing-masing. Jadi sementara di rumah sakit kita masih sangat sedikit yang pemulasaraan di sini. Kalau kita ambil rata-rata ya sekitar 5-6 orang yang pemulasaran di sini di tiap bulannya, Ustaz. Oh, berarti lebih banyak dibawa pulang, Ustaz ya? Daripada yang dimandikan di sini ya? Iya, sementara ini masih banyak kalau kita lihat persentasinya itu masih banyak yang dibawa pulang oleh keluarganya daripada dimandikan di sini. Mungkin ada sebagian keluarga yang masih belum tahu apakah di sini ada pemulasaran atau belum, seperti itu, Ustaz. Ya. Untuk penanganan, Ustaz, penanganan dari pasien dirawat, misalkan pasien di terminal kemudian meninggal, tuh penanganan seperti apa, Ustaz, di rumah sakit Islam nih? Sesuai SOP di sini, kalau ada yang pasien meninggal, biasanya perawat petugas ruangan itu menghubungi petugas kamar jenazah. Setelah mereka menghubungi petugas kamar jenazah, maka petugas kamar jenazah mendatangi ruangan tersebut. Di sana petugas mengedukasi, terus memberikan rasa ucapan belasungkawa terhadap keluarga. Setelah itu, sebelum dibawa ke kamar jenazah, maka kita adakan doa bersama terlebih dahulu di situ dengan keluarga. Setelah doa bersama, baru kita bawa jenazahnya ke kamar jenazah melalui jalur kotor. Nah, setelah kita di dalam kamar jenazah, baru kita berikan pelayanan sesuai permintaan, Ustaz. Oh, berarti di situ pertama pasien meninggal, Ustaz, ada edukasi,
terkait apa pelayanan ya intinya ya. Terusnya Betul. ucapan kepada keluarga pasien ya yang Ya. telah ditinggal, kemudian dibawa kamar jenazah dan pelayanan Ustaz ya. Untuk pelayanannya itu apa aja Ustaz di kamar jenazah Ustaz? Nah, untuk di pelayanan di kamar jenazah itu dari yang pertama dari pemandian, kita mandikan, kita bersihkan mayat atau jenazahnya. Setelah kita mandikan sesuai syariat Islam. Ya, kalau istilahnya kan di sini familiarnya itu mandi 9 lah istilahnya seperti itu. Nah, setelah kita mandikan sekitar 2-3 orang yang memandikan dipimpin oleh Ustadz. Kalau jenazahnya laki-laki, maka yang mandikan juga yang memimpin juga laki-laki. Sesuai gender Ustaz ya? Ya, sesuai gender. Nah, setelah kita mandikan, terus langsung kita kafankan di ruangan situ juga, dikafankan sesuai aturan agama kita juga. Setelah kita kafankan, baru kita sholatkan. Nah, untuk disolatkan ada ruangan terpisah di samping pemulasarannya. Setelah kita sholatkan, baru kita hubungi ambulan untuk diantar ke pemakaman atau langsung diantar ke rumah duka. Jadi ada 3 tadi, ada pemandian, ada pengkafanan, terus disolatkan di sini. Berarti sampai SPO-nya itu sesuai syariat agama Islam Ustaz ya. Nah, Ustaz misalkan pasiennya ini non-muslim, itu apakah ada SPO sendiri atau gimana Ustaz? Mungkin ada penjelasan dari Ustaz Tambang. Ya, di kita pun ada juga SPO tentang pemulasaraan non-muslim. Jadi tidak hanya di rumah sakit kita melakukan pelayanan pemulasaraan untuk muslim saja, pun untuk pasien non-muslim kita laksanakan juga saat. Cuma agak sedikit berbeda seperti itu. Kalau untuk non-muslim sesuai SPO-nya itu kita mandikan sesuai agamanya. Itu bisa dari petugas kita itu dibantu oleh keluarga atau pemuka agamanya gitu seperti itu. Jadi kita mandikan, setelah kita mandikan baru dipakaikan atau diberi pakaian oleh keluarga, kebanyakan oleh keluarga. Jadi kita menerima pemulasaraan untuk non-muslim sekedar memandikan saja. Kalau keluarga berkenan untuk kita beri kafan pun kita beri kafani saat. Nah, setelah kita beri kafani, pelayanannya cukup sampai di situ saja. Setelah itu langsung pengantaran, tidak disalatkan. Iya. Oh, berarti seperti itu ya, maksudnya tetap melayani ya walaupun non-muslim ya, tetap ada SPO-nya juga di pelayanan kamar jenazah ini ya. Iya, tetap. Misalkan kita mungkin kembali ke ada sedikit tadi kita spill ya terkait pengiriman jenazah, mungkin ada keluarga yang tinggalnya atau pasien ini tinggalnya di luar Kalimantan. Iya. Itu apakah ada pelayanan di rumah sakit kita terkait pengiriman jenazah itu? Oh ya, ini sering ya kita kerjakan di rumah sakit kita, bahwa kita bisa untuk pengantaran misalnya ke luar Jawa, itu kita biasanya kita hubungkan ke bagian bandara. Jadi rumah sakit kita sama petugas bandara situ untuk petugas bandara ke sini untuk memberikan pelayanan. Jadi sebelum diberangkatkan ke luar kota, itu biasanya kita kan harus pakai formalin itu saat. Ya, harus kita pakai formalin dulu. Untuk formalin di sini sebenarnya dari kita masih belum bisa. Jadi kita masih kerjasama dengan pihak luar untuk formalin. Jadi pihak luar memformalin di sini, terus sudah diformalin, baru langsung dibawa oleh pihak bandara seperti itu saat. Kira-kira. Berarti walaupun kita belum ada pelayanan seperti formalin, pengiriman tadi ya, tapi kita tetap membantu agar pasien meninggal ini sampai ke rumah duka walaupun sampai keluar kota ya. Artinya sampai di tracking terus ya sampai rumah duka di luar Kalimantan atau luar kota kayak itu ya. Iya, betul. Kita membantu menghubungkan sebisa kita seperti itu. Oke. Itu kan semuanya tadi kita bahas kan terkait pasien yang ada di rumah sakit ya. Misalkan saat ada
ya kita kan rumah sakit kita ini daerah komplek ya. Misalkan ada tetangga di rumah sakit nih yang meninggal, di keadaan meninggalnya di rumah, Ya. kemudian dibawa ke rumah sakit nih cuma minta dimandikan aja saat tidak ada perawatan atau pelayanan di rumah sakit. Itu kira-kira bisa nggak Ustaz kayak gitu? Oh ya, misalkan ada kasus seperti itu, kita pun bisa menerima dari masyarakat yang misalkan di rumah agak kesulitan untuk pemulasaran jenazah, langsung menghubungi nomor rumah sakit atau langsung menghubungi nomor petugas pemulasaran jenazah di sini. Jadi menghubungi apakah bisa kita jemput pakai ambulan di sini atau mereka punya ambulan sendiri, kita langsung arahkan ke ruang kamar jenazah, ruang kamar jenazah langsung diarahkan di situ dan langsung kita tindak kita laksanakan pemulasaran di situ juga ya, pelayanan pemulasaran. Jadi tidak mesti harus Pasien. ya harus jadi pasien atau harus kayak gini dulu atau harus Mendaftar dan sebagainya. Jadi kalau langsung antar ke kamar jenazah pun kami siap menerima dan bahkan tadi dijemput Ustaz bisa ya yang kalau sekitar sini ya. ya kami usahakan kalau itu bisa pelayanan seperti itu. Kalau perbedaan ini kan kita pemandian jenazahnya hitungannya kan kita di dalam rumah sakit ya, dalam naungan rumah sakit. Iya. Itu ada nggak sih perbedaan pemulasaran jenazah di rumah sakit kita nih dengan pemulasaran di luar tuh ada perbedaannya nggak sih Ustaz? Iya, sebagaimana yang sudah saya ikuti juga pernah pemulasaran di luar itu kalau dari segi tahapan pelaksanaan itu hampir sama saat dari di luar gitu. Nah, mungkin kan peralatan di luar itu lebih simple lah istilahnya. Ada yang biasanya dipegang pakai tangan, ada yang pakai gadang pisang dan sebagainya atau saat memandikan. Kalau di luar, kalau di sini kita kan punya khusus meja dan alat tersendiri untuk pemulasaran. Jadi dari tahapan itu sama, memandikan, terus mengkafankan, mensolatkan sama. Cuma yang jadi perbedaan kalau di kita kan itu petugas itu harus memakai APD, alat pelindung diri. Jadi kan itu diantaranya sarung tangan, terus gaun itu dan sepatu boot, tentunya masker kita pakai. Kenapa? Karena kan kita menjaga supaya tidak tertular yang infeksius seperti itu. Oh, jadi perbedaannya itu yang lebih banyak tuh masalah penjagaan diri ya buat petugas yang memandikan jenazah itu ya. Iya. Karena ada penjagaan seperti tadi ya, Ustaz bilang ada masker, sarung tangan, sepatu boot dan APD lainnya ya. Iya, betul. Untuk ambulan ambulan itu kita menyediakan juga atau keluarga tuh nelpon dari luar atau gimana kalau ambulan itu? Ya, kalau dari kita kamar jenazah punya ambulan tersendiri punya sendiri, punya. Jadi kan bisa itu kita antar untuk pengantaran jenazah, apakah itu pemulasaran di sini atau tidak pelayanan pemulasaran di sini, itu bisa kita antar ke rumah duka. Bahkan ada yang sampai ke Kota Baru Kota Baru, Kapuas, itu ada ambulan kita sampai mantar jenazah ke sana gitu. Nah, jadi tidak hanya Banjarbaru sama Gamut aja gitu, nah bisa jauh. Oh, berarti jauh banget ya, bisa sampai puluhan kilo ya, sampai diantar juga ya. Iya. Kembali ke tadi pertanyaan yang terkait yang di luar pasien itu kan tadi Ustaz penjelasan bisa kita pelayan di sini Yeah. Nah, itu kan kayaknya juga di masyarakat biasanya ada rukun kematian mungkin namanya ya. Yeah. Ada nggak sih rencana di rumah sakit kita tuh mendirikan rukun kematian nih? Iya, terkait rukun kematian itu menurut saya pribadi itu sangat penting ya ada di masyarakat. Bahkan sekarang pun juga ada itu rukun kematian di rumah sakit. Jadi ya dari kamar jenazah pun ada rencana mau mengadakan rukun kematian di sini di rumah sakit kita. Jadi konsepnya pun hampir sama dengan yang di luar. Jadi kan hampir sama dengan yang di luar. Jadi kita padukan konsep yang di rukun kematian di masyarakat sama
juga yang di rumah sakit seperti itu. Nggih. Oh, berarti ada rencana bakal akan dibuka rukun kematian juga Ustaz ya. Soalnya kayaknya emang penting Ustaz ya. Karena kan kematian tuh kita nggak tahu datangnya kapan, betul Ustaz ya? Iya, betul. Jadi, sudah jelas banget sahabat Sultan dari penjelasan terkait rukun kematian tadi. Mungkin terima kasih banyak Ustadz Ramlan yang sudah menjelaskan secara lebar pelayanan yang ada di rumah sakit kita terkait pemulasaran atau di kamar jenazah. Oke. Baik, terima kasih kepada seluruh sahabat Sultan yang telah menyaksikan video ini. Semoga dengan adanya program ini dapat membantu sahabat Sultan untuk lebih mengenal tentang pemulasaraan jenazah atau pengurusan jenazah. Saya Muhammad Al-Fahmi, pamit undur diri. Sampai bertemu kembali di program selanjutnya hanya di Sultan Podcast, solusi layanan kesehatan terdepan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.